Kalau ada tanda seperti ini artinya selnya sedang aktif dan ini adalah indikator baris untuk selnya. Dan sheet ini adalah lembar kerjanya. Scrolling bar ini bisa kita arahkan kiri kanan atau atas bawah gitu. Ini lingkungannya. Untuk membuat file baru sama seperti di Word, jadi kita bisa pilih file new, nanti akan dipilihkan buat kita mau membuatnya dari blank atau dari template yang sudah ada. Ini template-nya banyak ya Bapak dan Ibu. Mulai dari template kalender, kemudian infografis dan seterusnya. Oke. Kemudian kita masuk ke menambahkan data ke dalam dokumen. Pilih dan aktifkan sel di mana data akan dimasukkan. Jadi pilih itu ya, diklik gitu ya, itu pilih. Ketik atau tuliskan data yang akan dimasukkan. Datanya berupa angka ataupun teks. Contohnya seperti di dalam ilustrasi ini. Ada 3 kolom yang diberi header-nya nomor, nama lengkap, nilai matematika. Tekan enter untuk konfirmasi input data. Nomor, nama lengkap, nilai. Itu ya. Nomornya 123, nama Mimi Nunu. Ya. Nilainya random saja ya, supaya cepat. Random 0 sampai 100. Seperti ini. Oh, bukan koma, titik koma. Jadi sebagian Excel itu ada yang pakai koma dan ada yang pakai titik koma, tergantung pengaturan format pada Windows-nya. Seperti ini. Dan untuk mengaturnya kita tinggal geser-geser seperti itu ya. Udah familiar lah Bapak dan Ibu ya. Tidak aneh. Ini bisa kita arahkan ke tengah alignment-nya seperti ini ya. Yang ini pun sama, kita bisa arahkan ke tengah. Dan kemudian kita bisa berikan border. Ya. Input data ini juga bisa dilakukan dengan mengetikkan langsung di formula bar. Jadi maksudnya, ini kan ya, kita mengetiknya di sini gitu. Jadi enggak di sini. Mengetiknya di formula bar di sini. Gitu. Ini angkanya berubah-ubah karena acaknya. Kemudian dalam Microsoft Excel terdapat beberapa menu, yakni Home, Insert, dan seterusnya. Ya. Ini menu yang disebutkan ini yang umum digunakan oleh orang ya, di dalam pekerjaan menggunakan Excel. Nah, ini adalah fungsi dari setiap menu ikonnya. Ya. Nanti kita akan praktikkan satu persatu. Apa yang agak baru ya. Ini work. Ya, nanti kita praktikkan. Ini untuk insert. Kemudian page layout. Ini akan lebih gampang dipahami kalau misalnya kita mempraktikkan. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya membuat sheet baru, ya itu gampang sekali ya. Jadi hanya klik ini aja ya. Atau cara lain insert begitu ya. Kalau mau duplikasi tinggal move or copy ya. Move to end, create a copy, hasilnya sama. Ya.
Untuk menghapus tinggal delete. Delete. Jadi kalau kita klik ini, dia kosong sheet-nya. Nah, kalau misalnya sheet-nya ini sama ya, cuma nanti datanya beda ya, tinggal kita mau copy. Gitu. Nah, untuk memindahkan urutan, kita ganti dulu namanya, rename, misalnya data 1, dan ini adalah data 2. Nah, kalau dipindahkan ini tinggal dikunci saja dengan menekan tombol kiri mouse. Setelah itu kita pindahkan, maka dia akan berpindah. Cara yang lainnya memindahkannya dengan move or copy, lalu kemudian kita pindahkan. Ya, yang mana ke N. Book 1 ini di posisi mana, misalnya di sana, nanti dia pindah. Seperti itu. Itu untuk membuat sheet baru, memindahkan, mengubah nama, dan menghapus. Kemudian, kalau ini dari menu ya, jadi insert sheet dari sini nih. Nah, jadi ada insert cell, insert set row, insert set column, insert sheet. Ya, ini efeknya sama. Ya. Jadi kalau lewat ini terlalu jauh ya, mending dari sini ya. Tetap itu lebih praktis. Kemudian untuk menyimpan sama ya, Ctrl S. Ctrl S. Nah, kita simpan di lokasi yang sama di sini ya. Nah, ini nama filenya, ini ekstensinya. Kita simpan namanya book 1 aja. Setelah itu save ya. Already exist. Bekas yang tadi ya. Yang daftar nama undangan. Sekarang kita save di book 2. Untuk keluar dari berkas ini bisa close ya, close dulu ini atau ALTFC ya. Untuk membuka lagi tinggal Ctrl O. Nah, kita buka lagi. Begitu ya. Itu cara untuk keluar dari berkas, menyimpan berkas, keluar dari berkas, dan membuka berkas. Selanjutnya kita bisa membuat salinan ya, atau berkas yang lainnya dalam format yang lain, misalnya itu bisa. Jadi save as seperti ini. Nah, kita nanti tuliskan nama yang lain ya, begitu. Nah, kalau save as ini seperti di dalam slide penjelasannya, kalau misalnya kita mau menyimpan dalam ekstensi yang lain gitu ya. Nah, di sini juga ada export ya, di mana kita bisa menyimpan ke PDF dan ke format yang lainnya. Melakukan editing sederhana pada Excel ya. Yang pertama font ya, seperti biasa font. Jadi kalau font itu ini ya ditebalkan, dimiringkan, dikasih garis bawah, ini sama seperti di Word ya. Cuma dia terbatas ya. Underline-nya itu cuma 2 opsinya. Kalau di Word itu sangat banyak nih. Karena di Excel tidak terlalu penting ya untuk menunjukkan gaya gitu ya. Kalau di sini asal ada data udah cukup memadai. Nah, kalau ini bisa mengecilkan, membesarkan, mewarnai gitu ya. Kemudian memberikan shading ya jika diperlukan. Nah, kalau tidak cukup kita bisa klik. Nah, di sini dialognya menyediakan pilihan yang lebih kaya ya. Underline, warna, dan seterusnya. Kemudian alignment ya, alignment. Contoh misalnya ya, saya mau dibuat seperti ini dulu. Jadi alignment itu kalau kita tengok ya,
itu adanya di sini ya, di pinggir font. Di sini ada alignment. Ini font, ini alignment. Jadi kita bisa Recording stopped. Oke. Recording in progress. Sorry tadi keluar ya. Jadi alignment kita balik lagi. Jadi alignment itu mana? Sebentar. Kita share screen lagi. Nah, jadi untuk alignment itu bentuknya seperti ini ya. Di pinggir font seperti ini tadi sudah dibahas. Kemudian ini indentannya untuk kayak tab gitu ya. Kayak tab efeknya. Nah, kemudian di sini ada merge ya dan seterusnya. Jadi kalau merge itu penggabungan ya, sama seperti yang di Excel gitu ya. Yang di Word. Oke. Kemudian lebih lanjut itu ada di sini. Ya, kalau yang ini untuk angelnya, tuh angelnya seperti ini. Nah ini huruf ya, yang membuat hurufnya itu bisa tayang semua gitu. Atau opsi yang lainnya ada di sini. Kalau sering ini dikecilin, ya dikecilin tuh jadi seperti ini. Jadi ini tergantung sukanya tampilannya seperti apa. Jadi bisa wrap, bisa merge. Kalau merge ini nanti malah jadi bersatu ya dengan kolom yang lain. Jadi pilihannya biasanya wrap atau string. Wrap atau string. Nah, seperti ini. Kemudian text alignment. Nah, ini udahlah ya, udah paham Bapak dan Ibu. Kemudian vertikal. Oh, yang tadi ya, yang ini. Nah, ini. Jadi ada alignment, terus ada posisinya di atas, tengah, atau di bawah, gitu ya. Saya kemarin sih lihat justify ya di sini, tapi sekarang nggak ada justify-nya. Kemudian text control, ini tadi yang dibahas ya. Jadi ini semua ada di sini ya, ada di sini. Orientation, mengubah orientasi atau posisi teks dalam sel. Nah, kemudian format data, ya. Jadi format data tuh misalnya begini. Ini kita akan ubah formatnya, ya, sesuai dengan pilihan kita. Nah, formatnya di sini. Kita mau tetapkan dia sebagai apa? Ini ada di sini semua. Jadi kalau misalnya dia sebagai number, kita klik number seperti ini, ya. Nah, kalau misalnya angkanya mau 1, ini bisa ke kiri dan ke kanan, ya. Nah, ini 1 digit untuk dibuat 2 digit, jadi seperti ini. Atau selain di sini, kita juga bisa langsung di sini, comma style, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ini pengaturannya dengan format cell, ya, format cell. Di sini format cell. Nah, ini ya format cell. Jadi kalau misalnya ini angkanya ribuan, bisa kita kasih separator, ya, tanda titik, sehingga kita bisa mengidentifikasi dia ribuan.
ratusan, ribuan, atau jutaan. Gitu. Ratusan ribu, puluhan ribu, dan seterusnya. Ini ada banyak pilihannya. Kemudian jenis data lainnya, text, date, number, currency. Ya. Jadi teks ini untuk misalnya nama, ini teks ya. Kemudian date ini misalnya tanggal lahir, number ini yang tadi kita gunakan currency khusus untuk uang gitu ya. Kemudian pengaturan kolom, ya, di sini ada 3 cara mengatur lebar kolom. Yang pertama, sorot kolom yang akan diatur lebarnya, misalnya kolom A, B, dan C, kemudian klik menu Cell, Format, Column Width. Ya. Jadi, maksudnya begini, kalau misalnya kita mau mengatur kolom ini, ya, di sini ada kolom width, ya, kolom width. Nah, tinggal kita tentukan, kalau mau ditentukan secara manual, misalnya 12, gitu ya. Nah, itu kolom width. Kalau ini dia dari sini ya, dari menu, ya. Dari menu. Nah, ini format. Nah, kalau mau auto juga bisa ya. Nah, seperti ini. Jadi dia efeknya seperti apa? Fixed by content gitu ya. Fixed by content. Atau kita bisa menentukan sendiri lebar kolomnya. Oke. Kemudian untuk menyisipkan kolom maka pilih insert ya. Kalau di sini sih nggak jadi masalah ya. Yang jadi masalah itu kalau di sini. Nah, kita tinggal klik seperti ini insert begitu, atau dari sini juga bisa insert ya, insert kolom ya. Tapi kalau saya sih lebih suka dari sini aja, lebih praktis insert. Nah, gitu. Ini lebarnya akan menyesuaikan yang sebelah kirinya ya. Misalnya kita kita tentukan apa ya di sini ya, jenis kelamin nih. Jenis kelamin. Nana laki-laki, pria, Mimi wanita, Nunu pria. Ada teman saya Nunu. Nah, ini insert ya. Kemudian mengatur baris. Mengatur baris itu bisa caranya seperti mengatur lebar atau secara manual ya. Jadi kalau secara manual kayak gini gitu ya. Kalau mau yang otomatis seperti ini, terus yang ini juga sama ya, bisa manual atau bisa kita tentukan row heads-nya, misalnya 5. Kalau terlalu kecil, row heads-nya bisa misalnya 12 ya. Atau bisa kita misalnya auto heads. Nah, seperti ini. Itu untuk pengaturan tinggi dan lebar ya. Border and shading. Nah, ini sudah tadi dipraktikkan ya. Jadi untuk border dari sini ya. Shading dari sini. Kemudian kopas. Nah, kopas sama ya. Ctrl C, Ctrl V. Atau kalau mau dipindahkan cut. Nah, yang di copy itu bisa ini ya, bisa Ctrl C, kita pindahkan ke sini, atau kita bisa memindahkan satu kolom seperti ini ya. Atau kalau misalnya kita mau pindahkan ini ke sebelah sana, caranya bisa digeser. Cara seperti ini akan membuat replace ya. Yang paling ini tuh cut, insert, cut cell. Nah, jadi dia pindah ya. Ulangi, cut, ya. Baru kita
insert di sini. Oke. Kalau mau membuat salinan, copy tentunya ya di sini. Insert copy cell. Kalau mau menghapus, delete. Nah, kalau kita mau menyalin seperti ini ya, disalin. Tapi yang disalin adalah value-nya aja. Nah, ini. Ya, ini value-nya aja. Value-nya aja. Gampang ya. Oke, jadi saya ulang ya, kita delete dulu. Ini kan random makanya ya, kita mau copy dan kita tempel di sini. Yang ditempelkan adalah value-nya aja. Kalau mau berikut rumusnya, ini di sini aja Ctrl V ya. Tapi kalau mau value-nya aja yang ini, gitu. Nah, ini nilai terakhir yang disalin. Oke. Kemudian ini apa? Move apa nih? Oh, yang tadi ya. Kita memindahkan sheet dari satu posisi ke posisi yang lain. Ini sudah tadi kita praktikkan ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke formula atau fungsi. Ini dia. Challenge ya, Bapak dan Ibu. Kita harus perlahan. Bagi Bapak dan Ibu yang belum familiar dengan Excel. Jadi, yang pertama yang sering kita gunakan adalah operator aritmatika ya. Jadi, operator aritmatika ini meliputi plus itu untuk penambahan, terus minus untuk pengurangan, bintang untuk perkalian, dan garis miring untuk pembagian. Nah, ini sering kita gunakan di dalam pengolahan data sederhana dengan tipe data numerik. Contoh ya, contoh. Misalnya, apa ya, kalau dari data ini, kita mau tambah, misalnya upgrade gitu ya, kita buat nilai upgrade-nya. Nilai upgrade itu ini ya, ditambah misalnya 10 gitu ya, atau 5 lah gitu. Tambah 5 gitu. Nah, untuk sel yang lainnya bisa Ctrl C, kemudian di sini paste, atau yang paling cepat tinggal geser seperti ini. Ya. Ini menggunakan operator penjumlahan. Ya. Kemudian di sini untuk fungsi teks ada lower, upper, ada rover. Contoh, misalnya ini namanya acak ya, gitu ya. Ini namanya. Terus ada ini misalnya kemudian ini ininya yang di sini ya. Nah, ini kan nggak rapih ya. Jadi pilihannya itu kita misalnya ini ya akan dibuat sama dengan ini. Nah, ini akan sama ya. Set gitu. Yang ini juga kita buat sama dengan angka ini. Seperti itu. Nah, ini supaya namanya kecil semua, itu tinggal kita tuliskan lower. Ya, lower. Nanti kecil semua, seperti ini kalau lower. Nah, kalau mau besar semua, berarti upper. Nah, ya, ini besar semua.
Nah, kalau mau dibuat ini apa namanya awal hurufnya aja yang besar, kita pakai proper enter. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa melihat perbedaannya. Coba ya kita buat sini aja insert, insert, insert. Ini untuk apa? Lower, proper. Ini tanpa manipulasi. Nah, sekarang kita up ya, yang di up ini. Setelah itu tekan enter. Nah, ini upper. Kemudian sini kita akan lower. Setelah itu kita pilih. Setelah itu enter. Nah, itu ya. Kita tarik ke bawah. Oke. Dan ini adalah proba. Enter. Oke, perbedaannya sekarang sudah terlihat ya. Jadi nama aslinya setelah dibesarkan, setelah dikecilkan ya dengan rumus untuk manipulasi teks ini. Oke, selanjutnya ini fungsi matematika lanjutan ya. Ada summary, ada absolute, ada integer, ada round. Nah, kita sekarang sum dulu ya. Kita punya angka di sini, kita pengen jumlahkan, kita pakai yang di sini aja deh. Yang update sudah tidak kita pakai. Nah, di sini kita sum ya, kita jumlahkan rumusnya sum ya. Ini kita blok. Yang mau dijumlahkannya kita blok. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi 7 ditambah 27 ditambah 100, ya, hasilnya 134. Ini sama juga dengan perintah seperti ini, ya. Tapi jadi satu-satu, ya. Ditambah ini, nggak efektif. Kebayang kalau jumlah row-nya ratusan, ya. Jadi lebih efektif dengan atau efisien dengan menggunakan rumus sum. Tidak efisien ya kalau pakai operator matematika. Kemudian absolute. Absolute ini apa ya? Berpikir positif. Jadi semua nilai negatif itu dibuat sama dia positif. Kita misalnya rubah ya range-nya, bisa nggak? Bisa ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini kita absolute. Nah, kita bikin yang absolute. Jadi absolute itu semua masukan yang negatif ke pikiran kita dibuat jadi positif. Absolute. Klak. Nah. Oke. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini negatif kan, yang ini jadi positif. Ini tinggal tarik aja. Nah, ini jumlah akhirnya beda, ya. Jadi dengan mempositifkan sesuatu kita dapat nilai lebih besar daripada mengisi pikiran kita dengan yang negatif. Jadi berkurang ya value-nya. Kemudian int ini membulatkan angka ke bawah ke bilangan bulat terdekat. Nah, ini perlu angka yang desimal ya. Misalnya kita untuk desimal dibagi deh ya, ini pembagian. Apa ya? Bulat, apa ya? X aja gitu ya. Saya bingung ngasih namanya apa. X, supaya kelihatan. Oke, nah ini kita bagi dengan 3 ya supaya nilainya jadi banyak.
Oke. Ini udah kita dapatkan angka yang punya di belakang komanya. Nah, sekarang kita gunakan integer, fungsi int, ya. Int, nah, number-nya ini. Nah, ya. Jadi kalau kita perhatikan, yang int ini akan mengambil angka ya di depan koma, ya. Tidak dibulatkan, ya. Kan kalau kita menggunakan pembulatan misalnya 28.6667 ini kalau dibulatkan ke depan 29 ya, tapi karena ini int fungsinya, jadi dia memenggal angka yang di depan koma saja. Ini akan berbeda efeknya dengan round, ya. Round seperti ini. Nah, di sini ada number dan ada 6 digit. Ya. Kita gunakan nomor yang sama dan kita tentukan nomor digitnya berapa. Misalnya kita 1 ya. Nah, 1. Nah, jadi nanti digit di belakang komanya cuma 1. Ya. Jadi yang 6 ini karena di belakangnya 6 dibulatkan jadi 7. Yang lain karena di bawah 5 ya 3. Begitu. Nah, ini juga bisa kita rubah misalnya kalau cuma 1 ini seperti ini. Tanpa ada koma, tetapi hasilnya beda ya. Dengan int didapatkan angka 23 dengan round 24 karena dia dibulatkan ke depan. Oke, itu int dan round. Oke, sum, absolute, int, round. Selanjutnya ada maksimum, mencari nilai paling besar, minimum, nilai terkecil, nilai rata-rata, dan jumlah data. Oke. Jadi di sini ada max, ada min, ada average, ya. Ini kita tarik seperti ini. Maksimum, rumusnya adalah max, kita mencari nilai maksimum dari ini, ya. D2 sampai D4, jadi titik 2 itu sampai. Ya. Ini maksimum, itu ya 7, karena yang lainnya negatif. Oke. Kalau min, rumusnya sama, seperti ini. Oke, nilai paling kecil di sini 30, di sini 10, ya, yang lainnya juga 10. Rata-rata, ini sebenarnya rata-rata itu diperoleh dari penjumlahan di dibagi jumlah, dibagi count. Ya, coba kita pasang count dulu ya. Count, ini jumlah datanya 3 ya, jumlahnya 3. Nah, sama semuanya 3. Nah, average itu kalau secara manual dia adalah summary ya dibagi count. Ini dibagi ini. Begitu kan? Average. Kalau kita ambil simpelnya dengan rumus average, ya, cara dengan operator aritmatikanya seperti ini. Sum dibagi count, gitu. Sama dengan average. Oke. Selanjutnya ini gampang ya Bapak dan Ibu. Terus suka ada pertanyaan, Pak, kita harus ngapalin ini enggak sih? Saya ratusan fungsi itu yang hafal paling yang sering dipakai gitu. Kalau berhadapan dengan kasus yang baru itu saya nyari di internet. Ya, syukur sekarang ada internet ya, sehingga kita bisa menemukan solusinya di internet. Terlalu banyak rumusnya, jadi kita cukup menghafal yang sering dipakai aja.
Nah, ini dia ya. Yang suka agak bingung nih, suka agak bingung. Oke, kita bikin data baru. Sini. Nilai misalnya begini ya, Bapak dan Ibu. Oke, kita materialnya pakai ini deh. Ini kosong. Oh, ini. Kita materialnya pakai ini aja. Copy, create copy di sini ya. Ini hapus. Ya, jadi kita pakai material ini. Cuma yang ini propernya diarahinnya ke sini. Ya. Nah, gitu. Ini kita nggak pakai lagi, kita hapus. Nama. Nah, ini nilai apa ya? Ini misalnya kalau kuliah itu tugas, ya ini nggak mungkin tugas itu negatif, sehingga kita harus buat aja lah random between 0 sampai 100. Oke. Ini tugas, lalu kemudian biasanya suka ada kehadiran, presensi, ya, presensi pakai random juga. Nah, karena pakai random, mudahnya kita pakai ini, ya. Sama rumusnya. Nah, gitu. Terus ada nilai UTS dan ada nilai UAS dengan random juga. Nah, ini ya. Oke, nah sekarang kita akan terapkan if, ya. Jadi if itu konstruknya seperti ini. Ya. Pertama, logical test, kita menggunakan operator logika, lebih besar, lebih kecil, lebih besar, sama dengan, tidak sama dengan, sama dengan. Gitu. Kemudian yang sebelah sini, ini kalau nilai kalau logical testnya true, hasilnya adalah true. Misalnya 3 lebih besar daripada 2, itu false ya. True ya, 3 lebih besar dari 2, true. 2 lebih besar dari 3, 2 lebih besar dari 3, false ya. Jadi nilai true di sini kita tuliskan, nilai false-nya di sini. Nah, sekarang misalnya presensi. Jika presensi ini ya kurang dari 60 ya, maka dia nilainya E. Jadi kehadiran itu penting. Kalau nggak hadir kurang dari 60%, dia E ya. Nah, kalau apa namanya? Kalau selainnya, ini nilainya apa? Yang dikosongkan aja. Atau ini kurang, kehadirannya kurang. Kalau ini cukup, gitu. Nah, ya. Jadi hasilnya begini. Jadi kalau D2 yang ini ya kurang dari 60 berarti false ya. Karena 80 itu kalau kurang dari 60 keliru, salah, atau false. Nah, karena false ya, maka dia akan menampilkan ini. Karena bagian ini adalah untuk false ya. Nah, value if false. Nah, hal berbeda dengan ini ya. Karena 48 itu kurang dari 60, dia true, maka dia akan value if true, yang ini kurang, jadi munculnya kurang. Nah, gitu. Ini masih sederhana. Kita sekarang tingkatkan kompleksitasnya. Ya. Kita mulai dengan angka mutu. Angka mutu. Oke. Keterangan. Oke. Nah, catatan. Oke. Catatan. Ini kenapa begini? Puasa. Catatan. Oke. Angka mutu ya. Nah, jadi angka mutu ini dia akan menggunakan rasio.
Misalnya kita buat di sini insert ya. Tugas itu dikasih porsi 10%, presensi 20%, TS 30, jadi berapa tuh? 50, 60, ini 40 ya. Gitu. Yang ini kita merge, posisinya diketengahkan. Kita merge juga di sini, posisinya dibuat ke tengah. Di catatan kita merge juga, posisinya ke tengah. Angka mutu juga sama. Image posisinya ke tengah. Nah, kita akan menghitung berdasarkan porsi, ya. Jadi sebelum masuk ke event, sama dengan 17, oke, dikali 10%, gitu, ditambah 49 dikali 20%, ditambah, ini persennya bisa kita tetapkan langsung, ya, di sana, ya. Jadi di sana sudah kita set sebagai persen atau bisa kita tuliskan di sini persennya, ya. Nanti itu tergantung bagaimana maunya Ibu dan Bapak. Ini dikali 30%, ditambah ini dikali 40%. Nah, hasilnya 38 berdasarkan porsi tersebut. Problemnya adalah pada saat kita copy paste, ini akan jadi data yang tidak valid. Kenapa? Coba perhatikan yang persentasenya. Ini kan C2 ya yang betul. Begitu turun ke sini C3. Ya. Nah, itu kelirunya di sana. Nah, supaya tetap dia C2 bagaimana? Ya, supaya dia tetap C2 bagaimana? Kita sisipkan di sini Bapak dan Ibu karakter apa? Dolar gitu ya. Karakter dolar. Di sini sisipkan karakter dolar, artinya dikunci ya. Tidak akan berubah lagi dia. Sini karakter dolar. Di sini juga sama karakter dolar. Oke. Terus kita copy paste ke bawah. Nah, kita perhatikan C dolar 2, C dolar 2, C dolar 2 gitu ya. Jadi posisi pengali persentasenya itu nggak berubah karena kita kunci dengan dolar. Begitu. Nah, itu ya. Ini angka mutunya sudah kita dapatkan. Sekarang kita masuk ke huruf mutu. Huruf mutu. Nah, jadi huruf mutu ini kita menggunakan aturan. Ya. Jika kehadiran yang ini kurang, kita ulang yang tadi ya, kurang dari 60, maka nilainya adalah E. Tutup aja dulu, seperti ini. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, kita sudah menyisipkan aturan untuk indikasi kehadiran. Yang lain kita hapus. Nah, sekarang baru kalau misalnya ini sudah tidak terpenuhi, kita bisa lanjutkan. Ini kan, value if false. Ya, nilainya kan bisa A, B, C, D, gitu ya. Yang E kan, yang E juga bisa. Yang penting aturan untuk presensinya sudah selesai. Di sini bisa kita masukkan lagi. Nah, selection lagi seperti ini. Jika D3, angka mutu yang ini, ya, ini lebih dari sama dengan 80 misalnya, maka nilainya adalah A. Begitu. Ya. Nggak ada yang A. Nah, kalau tidak terpenuhi juga, kita tuliskan lagi if untuk B sekarang. G3. Ya. Ini
bisa seperti ini juga ya. Ini nggak jadi soal ya. Kalau ada yang angkanya lebih 80 kan sudah terseleksi di awal. Jadi kalau kita menggunakan rumus seperti ini, tidak akan berdampak A-nya kembali disebut. Jadi kalau angka G3-nya itu tidak lebih dari 80, dia akan cek di sini. Apakah G3-nya lebih dari 60 atau sama dengan? Maka kita tuliskan D. Ya. Jika kurung buka kurung tutup lagi, G3-nya lebih besar sama dengan 40, maka dia C. Oke, jika lagi kurung buka kurung tutup, nah ya ini ya. G3 20, maka dia D. Selain semuanya itu dia E. Nah, kan kurang. Nah, tapi udah dikoreksi sama dia. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah if then ya, if then else. If then ya, if lagi dan seterusnya, if else dan seterusnya. Jadi ini untuk if then. Agak rumit bagi yang baru mulai, tapi akan mudah seiring dengan jam terbang begitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk if dan else if.